seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, Tuhan. Oh, aku kepunyaanmu, biar hidupku, oh Yesus, jadi alat kemuliaanmu, dan biar kehendakmu, biar rencanamu ada di dalamku. Oh, ini aku, Tuhan. Ini aku, Bapa. Haleluya. Oh, ini kami kepunyaanmu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini merupakan, terutama sepanjang hari ini, bisa merupakan hari yang sangat spesial bagi kita semua, karena hari ini pasti antar generasi atau lintas generasi akan sangat sibuk sekali, ya. Kalau pagi ini sebagai warga negara yang sudah mencukupi umurnya akan melakukan kewajiban dan haknya sebagai anggota negara Indonesia untuk memilih parlemen dan juga presiden Republik Indonesia. Setelah itu malam hari akan ada janjian mungkin dinner Valentine dan seterusnya. Karena hari ini hari yang spesial, ada beberapa event yang terjadi di sepanjang hari ini. Nah, saudara, mungkin saudara tanya, Pak, dalam bersikap ketika saya punya pilihan untuk pemilu presiden dan legislatif, apa yang harus saya lakukan? Hari ini dengarkan baik-baik karena ini merupakan pesan dari Gereja Allah Baik, dari Tuhan tentunya, untuk saudara bisa dengarkan. Ya. Yang pertama, kita semua harus tahu bahwa God is in control. Tuhan itu Tuhan yang memegang kendali. Saudara boleh pilih siapapun, tapi Tuhan yang akan pegang kendali.
Pak, tapi jangan yang ini. Presidennya, wakil presidennya jangan yang ini dan seterusnya. Tuhan yang pegang kendali. Bagian kita sebagai anak Tuhan bukan saling menyerang, saling menjatuhkan. Ya, bagian kita bukan saling berpolitik melawan orang lain. Atau bahkan mungkin sampai ada satu keluarga terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Tidak masalah. Berbeda pilihan itu tidak masalah. Tapi jangan sampai memberi kesempatan pada iblis. Hanya karena kontestasi politik, kehidupan rohani hancur dan seterusnya. Apalagi mungkin ada anggota gereja yang dimana saya tahu jemaat kita Gereja Allah Baik Mojokerto ada beberapa pribadi yang akan ikut berkompetisi, ya berkontestasi dalam pemilihan ini. Gereja mendoakan, wish all the best for them. Mendoakan yang terbaik bagi mereka. Karena gereja hanya berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian pula saudara bebas menentukan pilihan. Ya, kalau di Mojokerto ada daerah Keranggan, daerah Magersari, daerah Prajurit Kulon. Terserah saudara, ada kabupaten, ada mungkin daerah yang lain. Mojo Agung, Jombang dan seterusnya. Gereja hanya mendoakan. Gereja tidak mengajak jemaatnya untuk lebih baik memilih ini atau siapa, tidak ada. Banyak yang datang pada saya, Pak pilih siapa? Terserah, saudara punya internet untuk bisa melakukan riset data. Tapi toh Tuhan tetap pegang kendali di atas semuanya. Jangan sampai ada yang ribut sendiri, bingung sendiri. Harusnya gereja dipanggil semua ke mimbar. Disebutkan namanya satu-satu, didoakan dan seterusnya. Nanti akan ada tendensi ini dan itu. Sudahlah, God is in control. Kita doakan saja. Kemarin ada yang mencalonkan untuk menjadi anggota dewan. Selesai ibadah, datang untuk minta didoakan. Dan saya hanya berkata, baik, saya akan berdoa bersama-sama dengan Anda dan keluarga, biar Tuhan memberi yang terbaik. Hanya itu. Kita berdoa bersama-sama, meminta damai sejahtera Tuhan, meminta tuntunan dari Tuhan tanpa tendensi atau kepentingan yang lain. Karena saya percaya God is in control. Tuhan itu Tuhan yang memegang kendali. Saudara boleh berbeda pilihan, tapi jangan sampai mau dipakai iblis sehingga terjadi perpecahan. Ya, kita lihat Mazmur 22 ayat 28. Mazmur 22 ayat 28. Kalau di dalam Alkitab elektronik mungkin bisa ayat 29. Ya, ayatnya berbunyi seperti ini. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat 28 atau 29 ini berbicara mengenai kingship. Sebuah status kepemilikan kerajaan. Ownership, kepemilikan. Yang punya ini Tuhan Yesus. Allah kita. Kita ini hanya dipercaya untuk mengelola. Dan kita tidak usah terlalu ribut berlebihan. Pak, tapi yang di Jakarta, yang di sini sekalian ribut. Iya, biarkan mereka ribut. Biarkan mereka ribut. Sampai di sosial media viral, ini melawan ini, melawan ini. Iya, semua itu demi supaya mereka bisa berkuasa. Bukan urusan kita. Kita yang tidak ikut-ikut di sana, tidak usah ikut rame-rame. Buat apa? Kita hanya menyaksikan saja. Oh seru ya, ini marah sama ini dan seterusnya. Oh kita berdoa supaya ada damai sejahtera. Kita gak usah ikut-ikut. Wah itu memang ini begini. Pilihan bisa berbeda. Ada 1, 2, 3 contohnya. Kalau saudara memang gak suka rawon, mau dipaksa makan rawon ya tidak bisa. Kalau saudara tidak suka pecel,
saudara disuruh makan pecel, saudara tidak akan bisa. Tetapi bukan berarti orang yang tidak bisa makan rawon dan tidak bisa makan pecel akan terpisah untuk selama-lamanya. Bukan berarti karena nggak bisa makan rawon, berarti orang ini tidak boleh masuk restoran rawon selamanya. Ya, bukan berarti karena nggak bisa makan rawon, dia tidak bisa berkunjung ke rumah saudara yang hanya bisa masak rawon. Jadi hati-hati, berbeda pilihan itu biasa. Tidak perlu kita ribut sana sini, kalau ini yang menang nanti panik begini dan seterusnya. Tuhan yang berkuasa. Tapi kalau hanya untuk sekedar ngobrol, santai, sebagai bahan pembicaraan, silahkan. Anda bebas, tapi jangan sampai dibawa untuk sampai melawan orang lain. Oh, aku gak berteman sama kamu lagi karena kita berbeda pilihan. Tidak perlu. God is in control. Tuhan itu pegang kendali. Ya. Nanti kalau saudara berangkat ke tempat pemilihan, berdoa. Berdoa. Tuhan, Engkau memberiku free will, kehendak bebas untuk memilih. Aku berdoa supaya Engkau menuntun aku, supaya aku tidak salah pilih. Dan Engkau yang berdaulat penuh untuk negaraku Indonesia dan setiap anggota legislatif dari setiap level yang ada. Itu saja yang perlu kita lakukan. Karena Tuhan yang punya kerajaan, bukan kita. Daniel 2 ayat 20-21 kita lihat. Daniel 2 ayat 20-21. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Amin. Tuhan yang berdaulat, bukan kita. Dan saya beri pesan yang cukup keras, tegas kepada anak-anak Tuhan yang mendengarkan pesan ini. Bukan saya pro terhadap presiden kita yang sekarang. Tapi tidak usah macam-macam dengan berkata dimakzulkan dan sebagainya. Itu bukan bagian kita. Kita hanya perlu berdoa. Kita nggak usah berbicara macam-macam. Saya berjumpa dengan banyak orang yang bilang, Pak, saya kecewa dengan ini, misalnya presiden dengan ini. Loh ya terserah. Anda bisa kecewa karena Anda tidak jadi presiden. Apakah Anda tahu betapa beratnya menjadi pemimpin ratusan juta orang? Setiap orang punya kepentingan masing-masing. Dan tidak mungkin memuaskan setiap orang, semua orang. Anda tidak pernah di sana. Sebagai contoh kecil aja lah. Ada dulu anak muda di tempat ini yang beribadah di sini, youth-nya. Kemudian dia kuliah di luar kota. Dan kemudian rupanya di sana bergereja di gereja yang lain. Dan gereja itu akhirnya ada di Mojokerto juga. Dan dia melayani di sana sebagai hamba Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, dia telepon saya dan bilang, Daniel, puji Tuhan ya, saya sekarang merasakan sendiri, melayani itu seperti apa. Maksudnya dalam penggembalaan. Dan sekarang saya angkat topi, respect sama keluarga kalian. Karena tidak gampang. Saya baru melayani 11 orang saja, puluhan orang sudah pusingnya luar biasa. Tapi yang lain, yang tidak melayani, cuma bisa berkomentar. Tidak perlu. Untuk apa? Sekarang yang sedang memimpin, sampai nanti periodenya berakhir adalah Bapak Presiden kita Joko Widodo. Doakan. Selesai.
Gak usah ikut, wah ini protes begini-begini, ini demi kepentingan kita. Seolah-olah nyawa kita itu di tangannya Pak Presiden. Padahal di tangan Tuhan. Seolah-olah kalau nanti salah langkah kita takut gak bisa makan dan sebagainya. Tuhan yang akan atur, Tuhan yang pegang kendali. Doakan saja hal yang gak bisa kita lakukan. Doakan saja. Daniel bilang, dia Tuhan yang memecat raja dan mengangkat raja. Dia berkuasa. Ya. Saudara gak usah bingung, saudara gak usah takut. Apalagi melakukan hal-hal yang kurang bijaksana. Tidak usah. Ini hanya pesan untuk kedepannya. Ketika presiden siapapun sudah terpilih, doakan. Doakan. Saya sih kalau bisa sebetulnya coblos 3-3-nya kalau perlu. Tapi gak sah. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Ya pilih salah satu nanti siapapun itu. Ya, tapi di atas segalanya doakan. Bawa dalam doa. Karena itu yang paling penting. Amsal 21 ayat yang ke-1. Amsal 21 ayat yang ke-1. Ayat ini sering saudara baca, pasti sering saudara dengar. Firman Tuhan berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Lihat. Tuhan yang pegang kendali. Pak, tapi kalau itu kan dulu Raja Israel takut akan Tuhan. Tapi kalau yang presiden ini gak takut akan Tuhan bagaimana? Tadi kita baca di Daniel, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memecat. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak akan ada satupun yang terjadi atau tidak terjadi yang di luar pengawasan Tuhan. Siapapun nanti akan memimpin kita, memang Tuhan izinkan dia memimpin. Ya, di luar dari informasi intelijen, di luar dari apa, Tuhan memang izinkan dia memimpin. Dan bagian kita adalah mendoakan dia. Doakan dia supaya Tuhan pimpin siapapun yang terpilih. Roma 13, kita baca semua ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan pemilihan, election. Roma 13 ayat pertama. Roma 13 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul kepatuhan pada pemerintah. Jelas sekali. Ayat pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, hati-hati. Ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara jangan lupa ya. Siapapun yang sedang memimpin, ada Tuhan yang menyertai. Pak, tapi kan dia bukan anak Tuhan. Tapi Tuhan menyertai. Siapapun yang sedang memimpin atau nanti siapapun yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Jadi kita tidak usah bicara yang tidak-tidak. Berkata, wah kita maksulkan, kita lawan pemerintah. Hati-hati firman Tuhan bilang, kalau melawan pemerintah engkau melawan ketetapan Allah. Sudah kita biarkan sampai masanya berakhir. Anda pro atau kontra, saya tidak terlalu memusingkan itu. Tapi bagian kita doakan. Bapak Presiden kita yang sudah melakukan banyak perubahan hampir 10 tahun. Ucapkan syukur. Kalau perlu ucapkan terima kasih ke sosial medianya. Itu jauh lebih mensupport dia. Itu jauh lebih memuliakan nama Tuhan. Pak, saya anak Tuhan. Saya mendoakan Bapak supaya menjelang akhir-akhir pemerintahan ini transisinya berjalan dengan baik. Itu lebih mulia daripada berbicara yang tidak-tidak. Dan saudara yang seperti itu justru akan terlihat intelek. Karena hatinya baik. Bukan orang yang komentar, koar-koar itu. Ingat ya, peribahasa dari dulu sudah mengajarkan tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak itu tanda tak dalam.
Bagian kita hanya doakan transisinya nanti mulus. Tidak ada kekacauan. Kita percaya kuasa iblis dipatahkan yang berusaha menghancurkan negara kita. Karena kesejahteraan kota kita, kesejahteraan negara kita, itu juga kesejahteraan kita. Saudara cinta bangsa Indonesia, doakan segala elemen pemerintahan yang ada. Bukan malah dikutuki, bukan malah berbicara yang tidak-tidak, hanya demi kepentingan politik. Saudara perlu tahu bahwa politik itu benar-benar tidak bisa dipegang. Silahkan yang mau berpolitik, tapi kita cuma satu tugasnya, berdoa, doakan. Kita netral, kita berdoa, tapi ketika nanti ke tempat pemungutan suara, silahkan berikan suara. Ya. Barangkali ada yang masih bingung mau memilih siapa dari legislatif yang ada, bisa dicek di website, saudara bisa pilih. Siapa yang saya pilih? Ya terserah saudara, saya tidak akan mengarahkan pada siapapun. Remember, ingat, God is in control. Sebelum saudara pilih, saudara berdoa, Tuhan tuntun kami. Dalam nama Yesus bangsa Indonesia diberkati. Nah, selesai. Hati kita damai. Kita melepaskan berkat untuk negara kita. Kita melepaskan berkat untuk yang akan dipilih oleh Tuhan jadi anggota pemerintah. Selesai perkara. Enggak ribut yang macam-macam. Apalagi hari ini hari Valentine. Hari kasih sayang. Kasih sayang itu bukan ingin memiliki, tapi memberi, berkorban. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang tunduk pada pemerintah. Berdoa untuk pemerintah. Pak, kalau saya tunduk nanti saya digiles. Nanti saya di Romusha, nanti saya disuruh kerja rodi. Berdoa, Tuhan pegang kendali. Tuhan yang akan memilih yang terbaik. Tuhan Yesus yang berkuasa di atas negara kita, Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami akan melakukan kewajiban kami sebagai warga negara. And we believe that God is in control. Allah kami yang pegang kendali untuk semuanya. Kami hanya akan menyaksikan dan duduk melihat euforia politik di negara kami, pesta politik boleh penuh dengan damai sejahtera tanpa kekacauan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengangkat, Engkau Tuhan yang sanggup menurunkan. Engkau Tuhan yang akan membimbing pemimpin-pemimpin kami semuanya supaya ada takut akan Tuhan di dalamnya. Terima kasih, dan biar sepanjang hari ini kami semuanya sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.